Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Wildan. Kita hari ini akan belajar untuk install virtual machine Windows yang akan kita gunakan sebagai klien di VirtualBox. Seperti yang kita lihat di sini, kita punya Mikrotik, punya Ubuntu Web, dan seterusnya. Nah, tapi biasanya mudahnya adalah kita menggunakan host laptop kita ini, ya, fisiknya kita gunakan sebagai klien. Nah, tapi dalam kondisi tertentu, misalkan kalau kita mau mencoba router dan sebagainya, di mana kita membutuhkan sistem operasi yang benar-benar hanya terhubung ke jaringan di layout jaringan kita saja, ya. Padahal kalau di fisik kita kan terhubung ke wireless juga, ya. Nah, ketika kita membutuhkan hanya terhubung ke jaringan kita, misalkan maksudnya jaringan virtual kita, misalkan kita menggunakan VMnet, ya, kita gunakan internal network, kemudian kita definisikan namanya, misalkan VMnet 1, VMnet 2, VMnet 3, dan seterusnya. Nah, di mana virtual network tersebut, ya, di internal network maksudnya, dia hanya terhubung antar VM saja, gitu ya. Kita membutuhkan itu. Nah, sehingga kita perlu membuat satu VM yang sistem operasinya kita tentukan sebagai klien, dalam hal ini Windows, ya. Karena umumnya, terutama di Indonesia, kita klien menggunakan Windows. Seperti itu. Nah, kita sebenarnya bisa saja membuat VM baru, kemudian kita mounting ISO Windows di sana. Nah, tapi ada permasalahan jika menggunakan hal tersebut, ya, maka kita membutuhkan spek yang tinggi, gitu. Karena Windows-nya adalah Windows yang umum, ya, seperti yang kita gunakan pada laptop kita dan seterusnya. Maka paling tidak kita memiliki RAM 4 GB, gitu ya. RAM 2 GB tentunya kurang. Kemudian prosesornya juga kalau satu terlalu berat, seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menunjukkan caranya bagaimana kita membuat VM khusus, ya, VM khusus Windows, maksudnya VM Windows yang khusus untuk di VirtualBox atau VM lainnya, ya, atau virtual machine lain. Jadi Windows ini khusus untuk virtual machine aja, gitu ya. Nah, di sini Windows tersebut umumnya nanti kita gunakan sebagai klien web misalkan. Jadi web kita ngakses klien atau ngakses server, ya, dari diakses dari klien tersebut, dari Windows tersebut, gitu. Jadi isinya ringan, ya, hanya ada Windows sama mungkin Internet Explorer atau Microsoft Edge, ya, kalau di Windows 10, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ternyata secara ofisial Windows itu mempunyai sebuah website, ya, yang menyediakan virtual machine Windows, gitu. Nah, ini ada linknya. Nanti saya bisa cantumkan link ini di description, ya. Silakan kalian klik di description. Nah, di sini ini adalah VM yang bisa kita tentukan, ya. Ada beberapa pilihan. Pertama, kita tentukan sistem operasinya dulu ini, ya. Ada Internet Explorer 8 on Windows 7, Internet Explorer 9 on Windows 7, kemudian Internet Explorer 10 on Windows 7, Internet Explorer 11 on Windows 7, dan seterusnya. Nah, ini ada Windows 8.1 juga, dan ada juga Windows 10 atau Windows 10, gitu ya. Nah, silakan kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian butuhkan, ya. Kalau misalkan kalian membutuhkan yang Windows 10, ya, silakan Windows 10. Cuma menurut saya Windows 7 itu, Windows 7 itu lebih ringan, ya. Lebih ringan daripada Windows 10, ya. Jadi saya milih Windows 7 saja,
gitu ya. Misalkan di sini bisa saya pilih, misalkan gini aja ya, Internet Explorer 9 di Windows 7 gitu. Kemudian kita memilih platform. Nah, karena kita tadi menggunakan Oracle Virtual Box ya, kita menggunakan Oracle VM VirtualBox ini, maka di sini juga kita tentukan VirtualBox ya. Kalau kalian menggunakan VMware, silakan gunakan VMware ya di sini. Kalau kalian menggunakan yang lain, Vagrant, kemudian Hyper-V, ya silakan disesuaikan aja. Tapi di sini tidak menyediakan KVM ya, tidak menyediakan KVM. Ya, yang penting kita butuhnya VM VirtualBox ada ya, kita gunakan VirtualBox. Kemudian kita download zip. Nah, kita tinggal tunggu downloadnya ini sampai selesai. Ya, kebetulan saya sudah download, jadi saya ini batalkan saja. Oke, saya batalkan. Saya sudah download, yang saya letakkan di sini, VirtualBox Master. Nah, ini adalah file RAR tadi. Kalau diekstrak jadinya ini ya. Saya menggunakan memilih yang Windows 7 Internet Explorer 9. Nah, ini tipenya adalah Open Virtualization Format atau OVA. Jadi kalau kita lihat di sini Properties ya, dia tipenya adalah OVA. Ya. Jadi kalau OVA ini merupakan backup ya, file backup dari sebuah virtual mesin gitu. Jadi kalau kita punya virtual mesin di Oracle VirtualBox misalkan ya, kita bisa ekspor itu menjadi sebuah OVA. Nah, nanti OVA ini bisa kita import lagi menjadi VM yang sama persis dengan ketika kita ekspor gitu ya. Jadi kurang lebih deskripsi dari OVA seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat VM dari OVA ini? Oke, sebelum ke situ kita buka lagi ya. Saya mau menjelaskan beberapa hal dulu tentang virtual mesinnya ini. Oke. Nah, oke, di sini ada keterangan ya. Before installing, please note. Oke. Jadi kita diminta untuk memperhatikan hal ini. Virtual mesin ini expire setelah 90 hari. Ya, jadi kalau misalkan sudah 90 hari, dia akan expired. Kita tidak bisa menggunakannya lagi. Kemudian, we recommend setting a snapshot when you first install virtual machine, which you can roll back to later. Jadi kalau kita baru install, selesai, kita lebih baik lakukan snapshot ya di terhadap storage-nya, sehingga ketika sudah expired kita bisa rollback ke terakhir waktu kita snapshot gitu. Kalau kalian melakukan instalasi apapun ya, misalkan kalian install tools seperti Winbox atau compiler atau apapun itu ya, atau browser lain dan seterusnya, maka kalian lakukan snapshot setelah itu. Jadi fresh install kebutuhan kalian, butuhnya apa aja, kemudian baru di snapshot seperti itu. Jadi ketika nanti expired, kalian bisa rollback ke kondisi snapshot tadi. Kalian tidak perlu install ulang aplikasi-aplikasi yang sudah kalian install tadi, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan ya. Passwordnya ini adalah password tanda seru ini. Ya, ini yang di dalam petik ya, petiknya tidak termasuk ya. Jadi ini password, P-nya besar, kemudian O-nya ini diganti menggunakan 0. Ini 0 ya. Kalau kalian perhatikan, ini berbeda dengan O yang lain ya, ini adalah 0. Ya, kemudian diakhiri dengan tanda seru. Ya, jadi password, P-nya besar, kemudian O-nya diganti 0 dan ditambah tanda seru. Itu passwordnya. Meskipun nanti setelah kita install, yaitu loginnya otomatis ya.
Tapi mungkin nanti kalau kita perlu install apa, ada require password mungkin, saya belum tahu nanti kalau kita install apa. Kalau membutuhkan password, passwordnya ini, gitu ya. Bisa kalian catat ini. Nanti juga saya akan masukkan ke dalam deskripsi di bawah ini ya, di bawah video ini. Oke, seperti itu. Kalau kita mau lihat installation instruction-nya, kita bisa lihat di sini ya. Tapi tujuan dari video ini kan saya langsung mendemonstrasikan, jadi kita tidak perlu membuka ini ya. Oke, biar abaikan aja. Oke, kemudian tadi setelah kalian ini installnya, downloadnya selesai, kan kalian ekstrak ya. Setelah kalian ekstrak itu akan menghasilkan sebuah file OVA ini tadi. Ya, sekarang kita praktekkan bagaimana cara mengimport file OVA ini menjadi sebuah VM yang baru, gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke VirtualBox ya. Kita tinggal file, kemudian di sini ada import ya. Klik import. Oke, kemudian di sini ada keterangan nih, local file system ya, nggak usah diganti ya. Dan lagi ini nggak ada opsi yang lain. Kita cari filenya, kita cari file tadi. Ya ini. Oke, kita mau import file ini. Open. Kemudian kita klik next. Nah, oke, ini adalah deskripsi atau informasi setelah nanti diimport seperti ini. Kalau kalian akan merubahnya, misalkan nambah CPU, nambah RAM, silahkan ya. Tapi kalau saya paling perlu ganti ini aja deskripsinya. Kita tinggal double klik aja, kemudian kita isikan nama barunya. Misalkan sini Win7 client gitu aja. Misalkan aja ya. Kemudian ini akan disimpan di ini adalah defaultnya ya. Kalau kalian tidak pernah melakukan perubahan ya ini akan ada di C. Tapi ini perubahan yang saya gunakan. Kalian abaikan aja nggak apa-apa. Umumnya ada di dokumen ya, dokumen terus ada VirtualBox VMs gitu. Oke, kemudian yang perlu kalian perhatikan di sini ya kita lebih baik pilih generate new MAC address ya. Ini akan lebih baik untuk menghindari MAC address konflik. Kemudian import. Nah, import ini membutuhkan waktu ya. Tergantung device kalian, terutama kesehatan hard disk. Untuk saya ini mungkin butuh waktu sekitar 10 menit. Ya, di sini 5 menit, 6 menit, nah biasanya nambah-nambah ini. Kira-kira saya estimasi itu biasanya menunggu sekitar 10 menit. Nah, setelah selesai 100%, nanti otomatis akan ini layar ini akan hilang ya. Ini otomatis hilang dan langsung muncul ada di sini. Gitu ya. Jadi kita di sini cuma menunggu daripada videonya lama, kita pause aja sambil menunggu importnya selesai. Saya pause dulu. Ya, ini saya unpause ya. Mungkin kalian tidak kerasa langsung lompat ya. Begini kalau sudah hampir selesai ya, ini sudah 98%. Saya sengaja unpause. Kemudian setelah selesai, nah dialog tadi tentang importnya sudah hilang. Dan di sini muncul seperti yang tadi saya berikan namanya Windows 7 underscore client. Dengan spesifikasi VM ya, ini seperti ini ya. Kalau kita mau melakukan perubahan, kita bisa klik setting. Nah, oke, beberapa hal yang wajib kita pastikan adalah di sini sistem, ini memorinya. Ini default ya. Kalau kalian ingin menambah, misalkan RAM kalian banyak, bisa dijadikan 2 GB, nggak apa-apa. Kemudian saya yang perlu dipastikan lagi adalah networknya. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa umumnya kalau kita membutuhkan
Windows client ini itu digunakan kalau kita terhubung dengan VMnet ya, atau internal net maksudnya. Internal network. Nah, misalkan kayak gini, ini internal network. Gitu ya. Nah, nanti namanya disesuaikan dengan network yang mau kita hubungkan. Nah, tapi ini baru pertama install ya. Saya gunakan NAT dulu. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa networknya sudah berfungsi dengan baik dulu. Gitu. Nanti kalau sudah disiapkan, misalkan mau terhubung ke Mikrotik atau ke Ubuntu server gitu ya, nanti bisa kita rubah di sininya aja, tinggal pilih yang mana. Gitu. Ini kita pilih NAT dulu. Oke. Oke, sekarang kita klik start. Ya, butuh waktu berapa saat sampai VM siap berjalan. Akhirnya ini sudah berjalan ya. Starting Windows. Ini bootingnya cukup cepat ya, karena memang VM yang ini Windows yang maksudnya Windows yang ini yang digunakan sebagai VM ini dibikin seringan mungkin gitu. Oke, nah di sini ada keterangan ya, kalau kita lihat ini di desktopnya, ya, ini ada hostname-nya, versi OS version Windows 7, service pack 1, username-nya EA user, password-nya password P-nya besar, pakai 0 ya, terus underscore di akhir ya, seperti itu. Nah, kita disarankan untuk merestart ya ketika baru pertama kali, ya, tapi kita abaikan dulu ya. Ini ada keterangannya ya, tentang lisensi. Nanti saya tunjukkan caranya membuat snapshot ya. Nah, ini ada keterangan tentang snapshot ya. Oke, di sini kita pastikan dulu bahwa sudah terhubung ke jaringan ya, karena tadi menggunakan NAT, harusnya ini terhubung dengan internet gitu. Coba kita buka command line ya, IP config. Nah, di sini IP-nya sudah dapat ya dari DHCP, IP 10.0215, subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 10.022, seperti itu. Gitu ya. Nah, kita coba pastikan ping ke Google. Nah, ini sudah berhasil ping ke Google ya. Nah, sepertinya memang nggak begitu lancar. Ini bukan karena apa ya? Bukan karena ada yang salah ya. Semuanya benar sebenarnya. Cuma karena memang resource-nya kebagi-bagi, dari wifi-nya dibagi ke host-nya, ke VM-nya, gitu ya. Jadi tidak maksimal hasilnya. Seperti itu. Yang penting nanti kita gunakan untuk tes jaringan juga sudah bisa. Nah, ini bawaan browsernya ya sama seperti Windows pada umumnya. Kita menggunakan Internet Explorer ya. Nah, kalau untuk testing sih ini sudah cukup lah untuk testing sebuah server. Gitu. Jadi misalkan kalian nanti butuh yang seperti Google Chrome dan seterusnya, nanti malah jadi berat, nggak kuat VM-nya. Gitu. Jadi tujuan dari Windows yang small ini, yang kecil ini, tujuannya adalah supaya ringan ketika kita gunakan di VM. Karena laptop kita kan nggak semuanya speknya tinggi ya. Seperti punya saya, misalkan ini Core i3 saja. Jadi core-nya hanya 2 ya. Gitu. Jadi kurang optimal kalau digunakan untuk VM yang berat gitu. Oke, seperti itu saja. Oh iya, maaf kelewatan. Snapshot ya. Kita coba akan membuat snapshot dari VM ini. Jadi sebenarnya caranya nggak susah ya. Oke, di sini
ada, sebentar kok saya lupa. Snapshot. Kok saya nggak nemu. Oke, coba kita adanya export. Clone ini untuk membuat backup ya. Coba. Nah ini, jadi di sini ada snapshot ini ya. Kita klik snapshot aja. Terus klik ini current state ya. Ini diklik current state. Jadi saya ulangi ya. Apa namanya? Sebentar tadi mana? Tampilan tinggal seperti ini ya. Oh iya ini. Tadi kan seperti ini ya details ya. Kita ke snapshot ini. Jadi ini ada log, ini ada snapshot. Nah, ini di snapshot. Kemudian kita bisa take snapshot ini. Ini untuk membuat snapshot baru dari current state. Current state ini adalah kondisi sekarang ini ya. Kalau saya sih menyarankannya ini di shutdown dulu. Ya, atau kita, karena tadi minta restart ya, sebenarnya lebih baik di restart dulu. Tadi kan ada permintaan restart. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dia pada kondisi yang optimal ya. Gitu. Dia ada pada kondisi yang optimal, kemudian baru kita snapshot. Seperti itu. Oke, ini dia restart. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita akan shutdown ya. Kita akan shutdown. Kemudian kita bikin snapshot seperti itu aja. Nah, oke, dari sini kita klik take snapshot. Kita kasih nama fresh install. Oke, misalkan ini Windows yang baru saja diinstal. Oke, seperti itu. Oke. Nah, oke, di sini sudah muncul fresh install itu ya. Nah, kalau kita mau restore, tinggal klik restore ini, gitu ya. Nah, kemudian kalau nanti kita sudah melakukan perubahan, install apa-apa lagi, kalau kita mau take snapshot lagi, kita klik ini lagi. Jadi ada yang snapshot fresh install, ada snapshot yang sudah kita konfigurasi, gitu ya. Seperti itu. Jadi tujuannya kalau sudah nanti expired ya 90 hari tadi ya, 90 hari kita bisa restore di ini kan fresh install restore. Atau kalau kalian sudah ada install Office misalkan, terus kalian mau restore ya pilih yang snapshotan paling terakhir. Ya kalian bisa namai snapshot after Office misalkan. Kemudian kalian restore yang sudah ada Office-nya. Seperti itu ya. Ini ada clone juga. Kalau clone ini dari snapshot kita bisa membuat VM terbaru lagi ya gitu. Ini clone. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan tentang membuat VM yang ringan ya, VM Windows yang ringan untuk dijadikan klien di VirtualBox. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.